Penulis ya, saya kira penulis yang baik itu selalu terus-menerus mempertanyakan dan terus-menerus bertanya ya, Iya. mempertanyakan keadaan. Kalau buat saya bahan-bahan yang tabu itu justru jadi bahan ya, justru material. Yang tabu, yang omong kosong misalnya, kan ada cerita-cerita omong kosong di warung kopi. Iya. Apalagi ada ungkapan Arab itu, jamalur rijal bi'auqulihi gitu ya. Jadi kegantengan seorang pria itu ada di kecerdasannya atau akalnya, pikirannya. Nah, Baik. orang-orang yang bisa nulis puisi itu dianggap orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas. Selamat datang Bang Putra Hidayatullah. Ya, terima kasih. Ini baru sibuk-sibuk kemarin dengan pagelaran yang cukup happening dan booming Bang ya. Aceh Film Festival, keren tuh acaranya itu. Ya, terima kasih. Saya Mantap cuma ya. bantu-bantu ya. Iya. Ada kawan-kawan yang juga kerja ekstra ya, lebih ekstra. Ada kawan-kawan kita seperti Jamal bin Fona, Iya. Adli, dan kawan-kawan volunteer yang juga banyak berkontribusi ya untuk acara itu. Dan ya memang saya pribadi juga sangat senang bisa acara seperti itu bisa kita selenggarakan di Aceh yang menurut saya cukup penting. Gitu. Baik, tapi udah juga jadi penasaran untuk ngobrol barengan inisiatornya, itu Bang Jamaluddin Fona ya. Iya, Jamaluddin Fona ya. Pengen nanya nih, Bang sebenarnya yang dibutuhin Aceh itu bioskop mainstream atau bioskop pendidikan? Tapi nanti perlu dijawab di episode berbeda dengan beliau. Iya. Kayaknya menarik tuh Bang ya. Iya. Baik. Nah, hari ini kita kedatangan Bang Putra Hidayatullah selaku penulis dari Kebun Jagal. Ini keren banget nih. Ya kan malang melintang di dunia lokal, nasional, internasional. Keren. Jadi sebelum kita mulai obrolan Bang Rudi pengen bacain dulu nih Bang. Ternyata Bang generasi milenial Bang ya. Lahir di Banda Aceh juga ya. Lahir di Sigli sebenarnya. Wah berarti salah nih, Iya. salah data nih. Lahirnya di Sigli. Iya, lahir di Atau KTP Banda Aceh tuh tulisannya. KTP di Banda Aceh. Nah kan berarti ini saya ngikut data KTP Bang. Iya. Di Sdukcapil harus direvisi tuh ya. Iya. Baik. Kemudian juga profesi Bang Putra adalah dosen di UIN Araniri Banda Aceh. Mantap. Penulis, kurator seni dan juga akademisi. Pendidikannya nih, ini studinya itu di Contemporary Art and Art Theory of Asia and Africa, University of London. Waduh, keren Bang. Itu masternya ya? Iya, master. Ya. Nice, mantap. Bidang minornya itu ruang, kekerasan, memori itu ada banyak yang di highlight ya. Iya. Kalau karya-karya yang Rudi sempat cari tahu tuh Bang ya, Kebun Jagal udah pasti. Itu kumpulan cerpen dirilis tahun 2023. Iya. Lewat Gramedia Bang ya. Iya, di Gramedia. Oke, kemudian juga masuk nominasi tahun ini Bang. Iya, masuk nominasi. Keren, itu masuk. Kusala Sastra ya. Iya, masuk nominasi Kusala Sastra Katulistiwa 2025, salah satu nominasi yang cukup bergengsi tentunya Bang ya. Cerpen lainnya itu ada Intersastra juga, ada Porch Litmark juga, ada di Koran Tempo juga ada Bang ya. Iya, di Koran Tempo. Koran Serambi juga ada ya. Ada juga di sana. Sialnya sekarang Koran Serambi gak nerbitin lagi kolom-kolom kayak gitu Bang. Iya, nggak ada lagi kolom budaya ya. Iya. Sangat disayangkan Iya, Bang ya. sangat disayang. Baik, tapi semoga lewat obrolan-obrolan kayak gini terpantik lagi ya kan semangat koran-koran kita untuk menerbitkan tulisan-tulisan demikian Bang ya. Iya, betul. Baik. Semoga. Kalau untuk esai ya udah juara nih. Di Aceh, di Jakarta Post juga pernah dimuat kan. Iya. Mantap lah nih. Kalau kuratorial dan seninya 2015 Jakarta Binale. Iya, Jakarta Binale. Kemudian juga ada yang di kontras juga ada ya waktu itu di The Hallway of Memory. Iya, lorong ingatan ya. Nah itu dia tuh. Museum Macan. Museum Macan Jakarta. Presiden Continuous. Iya, di Jakarta ya. Iya, IC dan di Jerman, Berlin. Documenta 15. Ya, Documenta 15 membantu waktu itu artistic team ya, dari Jakarta, dari Jerman dan beberapa negara lain. Baik. Termasuk Palestina waktu itu. Ya, salah satu tim artistic team. Nah, ini Bang, Rudi nggak tahu nih bilangnya penghargaan atau gimana, tapi Abang juga sempat terlibat sebagai peserta di International Writing Program University of Iowa di Amerika Serikat. Iya, saya itu di Amerika tahun lalu 1 September tahun lalu sampai November. Baik. Sampai pertengahan November. Itu program residensi, kebetulan ada seleksi waktu itu, diwawancara, kemudian minta list karya. Nah kebetulan saya diterima dan ya berangkat ke sana di Amerika selama 3 bulan
untuk I see. presidensi Baik, penulisan. itulah tadi Ya. dia Bang biografi singkat kita intermezzo saja. Ya, ya. Ini masuk ke dalam poin penting kita di podcast ini. Tentunya Oke. Rudy bertanya, Abang menjawab. Oke, Kalau bisa Abang jangan tanya ke Rudy, ntar panik ini ya kan. oke, siap. Baik, Bang, di Kebun Jagal itu Bang Putra tuh sering menulis tentang tragedi dengan bahasa yang justru sangat puitis nih Bang. Heeh. Kadang juga satir kayak gitu kan. Ya, ya. Nah, apakah ini strategi Bang Putra, strategi estetika tentunya ya, Heeh, atau itu cara untuk Abang itu berdamai dengan trauma kolektifnya orang Aceh? Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali ini. Ya awalnya saya tidak punya satu tendensi tertentu ya untuk membayangkan mengapa saya nulis seperti itu. Awalnya barangkali juga berangkat dari ketidaksadaran ya. Mhm. Jadi setiap saya menulis cerita, saya tidak tahu semuanya latarnya akan mengarah ke peristiwa konflik. Misalnya meskipun cerita yang saya tulis itu kadang-kadang cerita tentang romansa misalnya, tentang kisah cinta gitu ya. Iya, Tapi tetap kemudian kisah cinta yang berlatar konflik. konflik gitu ya. Iya. Saya curiga jangan-jangan ini ada hubungannya dengan ketidaksadaran saya gitu ya. Alam bawah sadar gitu? Iya, ya alam bawah sadar saya yang masa kecil saya kan hidup di masa konflik ya. Ada kampung saya kebetulan daerah garis merah pada waktu itu, daerah rawan. Iya. Mmm, dan saya kira melihat kekerasan, kemudian melihat rumah dibakar, itu saya kira cukup meninggalkan bekas di psikis saya gitu ya. Jadi ketika saya nulis, ingatan itu muncul keluar gitu. Sehingga karya-karya yang saya tulis itu akhirnya mengarah ke sana gitu ya. Itu satu. Kedua juga saya terpikir begini, terus-menerus saya menulis tentang saya kira bagaimana membuat karya sastra ini agak berbeda dengan jurnalisme gitu ya. Kalau Oke. jurnalisme kan dia tidak tidak misalnya dia harus sesuai fakta apa yang terjadi di lapangan gitu Iya. kan dan nggak boleh ada opini itu kan. Iya. Dan biasanya sangat realis ya, sangat Betul. realis, logikanya itu sangat logika sehari-hari. Iya, iya. Nah, saya kemudian, ini sebenarnya terilhami juga dari seni rupa. Dari seni rupa, jadi kalau kita lihat sejarah seni rupa dulu yang awal-awal dulu di masa dulu itu, seni rupa yang dulu itu kadang ada kecenderungan ya, untuk meniru, yang manusia yang utuh gitu. Oke. Misalnya Rudi, menggambar Rudi itu harus mirip dengan Rudi gitu Ya ya. diproyeksikan seperti apa Ya, gitu iya, Bang iya, ya? harus mirip dengan Rudi, tapi kemudian kan muncul kamera. Muncul Ah, kamera artinya kerja ini sudah dilakukan bisa dilakukan oleh lebih kamera, bagus. lebih bagus oleh kamera. Iya. Nah sejak itu kemudian seni rupa juga mencari bentuk-bentuk lain yang hal-hal yang tidak bisa barangkali tidak bisa dijangkau oleh kamera pada waktu itu ya. Adaptif dia Bang ya? Iya adaptif, kemudian ada kayak surrealis dan lain Ah, ya. sebagainya. Baik. Nah saya sebenarnya juga berpikir kemudian bagaimana karya sastra ini bisa memaksimalkan dirinya sendiri apa yang tidak bisa dilakukan oleh jurnalisme. Mhm, mhm. Maka di karya sastra misalnya kita bisa menghidupkan hantu misalnya, Ya. atau hantu berteman dengan manusia gitu ya, itu nggak bisa dibuat di jurnalisme ya karena, itu tidak real gitu ya. Iya. Jadi memaksimalkan sastra ini. Itu, satu yang saya ingin terus uji gitu ya, Mhm. membawa, sastra keluar dari logika sehari-hari juga. Misalnya ada orang yang, misalnya berubah jadi kupu-kupu misalnya gitu ya, dan Mmm. ternyata itulah almarhum seseorang di masa lalu misalnya berubah menjadi kupu-kupu gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi itu, satu cara yang tidak bisa dilakukan oleh oleh medium lain misalnya di sastra, di apa namanya, di Jurnalisme. jurnalisme ataupun dunia akademik, di jurnal jurnal misalnya. Jurnal akademik kan sangat analitis, harus ilmiah, yang seperti Iya, itu kan kayak tidak punya kecil ruang yang seperti itu, betul. yang khayali gitu ya. Nah itu yang kedua, yang ketiga kemudian juga saya berpikir ada semacam kesadaran yang muncul belakangan gitu ya, belakangan itu ada kesadaran yang muncul, ini satu dilema juga bagi penulis, Mmm. terutama kita di Aceh. Pertama ada semacam rasa kebutuhan untuk menulis apa-apa yang selama ini mulai dilupakan gitu ya, atau ingatan yang mulai kabur atau bahkan kita tidak tahu memang ada kesengajaan untuk mengaburkan gitu ya. Nah, bagaimana kita saya kira sebagai penulis punya semacam tanggung jawab ya untuk eee, apa istilahnya, menjaga ingatan juga gitu ya. Iya. Karena buat saya peran sastra tidak hanya sekedar keindahan ya, tapi Mhm. ada peran-peran lain yang bisa potensial dilakukan oleh oleh sastra, karya sastra gitu.
Baik. Nah, trikinya adalah kadang-kadang ketika kita menulis tentang ini, pertama ada orang yang sudah lupa, tapi ketika kita nulis tentang ini, itu kadang-kadang bagi orang yang mengalami itu bisa memunculkan trauma. Trauma Ah, baru. Jadi ada semacam dilema ini antara satu ingatan yang perlu kita jaga, di satu sisi ada orang yang juga mengalami trauma yang dampak psikis mereka sampai sekarang belum terselesaikan gitu ya, tidak iya, menjadi agenda utama penyembuhan secara mental gitu ya. setuju Bang. Nah, bagaimana cara? Nah, ada beberapa cerita ada yang barangkali tidak semua di Kebun Jaga, ada beberapa yang saya coba gitu ya. Salah satunya kalau nggak salah judulnya itu Dentum di Payajin, itu salah satu karya di situ. Nah, bagaimana saya mencoba belajar menggunakan komedi untuk membicarakan tragedi. Oke, iya Ah, iya iya. jadi itu ada nuansa lucu, ada nuansa satir, Bang, Abang tapi nggak takut dikritik gitu sama orang-orang Bang? Kamu kok nggak sopan membercandakan tragedi kayak gitu?" nah itulah dia kemudian saya kira itulah karya sastra ya, Mhm mhm. karya fiksi. Dia punya ruang yang lebih merdeka untuk bermain seperti itu. Yang mungkin ya seperti tadi, yang di dunia nyata itu nggak bisa kita lakukan seperti itu. Nah Baik. tapi juga bukan berarti kemudian bebas tanpa semacam pertimbangan etis. Terutama dari sisi Moralitas ya juga ya, gitu. jadi saya kira pertama saya bertanya ini untuk apa saya nulis ini, untuk kepentingan siapa gitu ya. Nah di situ kemudian kita, dari apa istilahnya, dari niat itu kemudian alhamdulillah tidak ada yang pernah berkomentar seperti itu ya. Tapi Oh. saya selalu tertarik dengan bagaimana hubungan antara tragedi dan komedi ini, Mhm bagaimana, mhm. komedi bisa menjadi medium. Karena komedi itu seperti stand up komedi itu, saya rasa itu tidak sepele ya. Wah Itu sulit itu Bang? iya sulit sekali, sama juga saya ada dengar satu podcast juga, itu ada satu topik yang membicarakan, melihat stand up comedian sebagai contemporary philosopher. Ah. Jadi stand up comedy ini sebagai filsuf kontemporer, jadi Mhm dia mhm. punya kemampuan membongkar dan melihat dan menggali dan menawarkan sudut pandang yang lain. Eee, itu ada satu yang saya suka itu kalau di Amerika namanya George Carlin. Josh Carlin. Iya iya Itu itu pinter itu iya Bang. pintar sekali, Heeh. memang saya kira dia seorang pemikir yang cukup Iya tajam juga ya. Nah saya kira ada sesuatu dari komedi ini. Nah, iya. saya kira memang saya ingin belajar itu ya, antara komedi dan tragedi itu bisa ber kita kawinkan gitu ya. Maksudnya ini yang Oke. saya coba eksperimen gitu Mhm ya. mhm. Sebagian gagal, ada yang berhasil, Maksudnya Kak. gagal ini tidak terbit, tidak rilis atau gimana Bang? Ya tidak, komedinya nggak nyampe gitu. Kadang-kadang, Ah. karena, ada beberapa cerita yang akhirnya tetap berakhir murung gitu ya. Oke. Karena, tapi saya sedapat mungkin berusaha gitu ya, Mhm mhm. tapi salah satu yang membuat saya senang itu ketika ini berhasil gitu ya, ada yang tertawa, ada yang, "Oh ini berhasil." Tapi ini bukan juga kita ingin membawa orang menertawakan masa lalu ya, tapi Iya. bagaimana di satu sisi ada satu hal penting yang substansi mereka bisa dapat, tapi Mhm. di sisi lain juga ada 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 semacam, sesuatu yang fun yang membuat mereka tertawa. Iya. Jadi Itu Bang sama yang Rudy dan beberapa teman Rudy sedang iya, jalan itu mungkin sebagian banyak orang ya, iya iya, menertawakan kesengsaraan kita hari ini Bang. iya, Karena udah hopeless, udah desperate kita nih. iya, Mau berharap apa lagi dengan pemerintahan kita? Nggak iya, ada Bang. iya iya, Jadi ya udah tertawa aja, fun aja, udah melakukan iya, giat-giat pribadi aja dengan harapan someday kita akan jauh lebih baik kayak gitu. iya iya. Nah, Ya, ya memang ada satu kata-kata yang saya ingat sekali itu, saya dapat itu sekitar tahun 2010, dalam bahasa Inggris itu judulnya kata-katanya seperti ini, "Isn't life is tragic without humor?" Gitu ya. Bukankah kehidupan ini tragis tanpa humor gitu ya. iya Nah iya kalau iya. kita lihat itu orang-orang yang keras kehidupannya, yang susah itu mereka biasanya punya humor yang kualitas yang bagus. Oh ada itu Bang? Ya, karena humor tuh bagian dari cara mereka untuk bertahan hidup ya, Mhm mhm. dengan kepenatan dan kesulitan Iya, dan sebagainya. betul. Humor jadi salah satu tempat kita, alasan kita masih bisa bertahan gitu ya, Iya. dengan carut marut realita yang kita hadapi gitu. Dan itu sulit Bang, menyampaikan kritik sekaligus menertawakan di saat yang sama. Iya, Itu sulit sekali, the next iya, level of retorika lah gitu iya Bang, iya yang iya, mereka juara lah kalau untuk iya, menyampaikan itu. betul betul, iya, Baik Bang Putra, Rudi mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih iya, Bang. oke, Abang tuh kan banyak penulis tadi tuh, heeh, dari sekian tahun udah, mungkin belasan tahun udah nulis gitu Bang ya. iya iya. Nah, itu gimana Abang bisa membedakan menulis untuk ingatan dan juga menulis untuk hiburan?
Dan apakah ada tanggung jawab moral gitu dalam sastra ini sendiri, Bang? Ya, saya kebetulan punya satu inspirator ya, seorang yang sangat menginspirasi saya sebenarnya. Di awal sebenarnya saya tidak pernah membuat semacam kategori menulis untuk apa tadi, untuk hiburan Ya, sama menulis untuk ingatan. mhm, Tidak ada dikotomi atau pembedaan, pembedaan, pembelahan dari dua itu ya. Tapi ada satu kata-kata yang saya suka dari Pramudia Anantatur ya, ketika dia baik, membuat satu pengakuan bahwa dia mengatakan bahwa, "Saya tidak menulis untuk hiburan, saya mhm. menulis untuk kesadaran." Gitu. Oke. Dan saya kira saya sepakat juga dalam hal ini gitu ya, menulis untuk kesadaran gitu. Karena kalau kita lihat hari ini kita bukan kekurangan orang pintar, tapi kita kekurangan orang yang sadar ya. Jadi kesadaran yang juga elemen yang sangat, penting saya kira. Tapi kemudian untuk menyampaikan kesadaran ini kan perlu strategi ya, Iya, perlu iya, strategi. iya. Kadang-kadang kita perlu ngomong sampah dulu agar mutiaranya masuk gitu ya. Bukankah itu yang kita lakukan setiap hari di warung kopi, Bang? Iya ya, di warung kopi kadang-kadang kita nge-jokes, tapi di Heeh. sela-sela itu ada satu hal yang kita bahas serius, Selalu atau ada, main Bang? nge-jokes lagi Iya, gitu kan. heeh. Saya kira itu juga strategi, hal yang sama saya coba dalam menulis juga gitu ya. Baik. Kadang-kadang kita perlu menggunakan fiksi, hal-hal Mhm. yang omong kosong, Mhm, mhm, sebelum mhm. kemudian kita masukkan sesuatu yang punya nilai, yang kira-kira memantik satu pembicaraan atau satu daya pikir Iya. yang baru gitu ya. Saya kira kemudian, hiburan, menghibur nih jadi satu sebagai strategi, tapi sebenarnya Iya. juga ada semacam kesadaran gitu ya. Jadi Mhm. menulis untuk kesadaran gitu. Saya kira itu yang terus-menerus saya coba lakukan dan saya coba belajar juga ke diri sendiri gitu. Bagaimana saya sebagai penulis juga harus mencoba terus-menerus menguji diri sendiri, pikiran-pikiran sendiri agar terus pada momen sadar itu gitu. Iya. Ya. Mengenai tanggung jawab, moral tadi, Bang, bagaimana tuh, Bang? Apakah harus selalu melekat dalam sastra itu tadi? Ini pertanyaan yang sulit ya dan sangat Mhm. debatable ya. Iya. Eee, kan moral itu saya memaknai moral atau ethics itu sesuatu yang tidak apa namanya, yang tidak statis. Oke. Dia terus bergerak ya. Kategori benar dan baik dan buruk itu dia terus bergerak. Dan moral itu juga kesepakatan satu kaum kan, Bang? Iya, Dan konsensus. bisa berubah ketika kepentingannya berubah, zamannya berubah gitu. Iya, betul Mhm. betul. Jadi saya kira itu sesuatu yang dinamis dan terus bergerak dan tugas seniman, tugas penulis itulah mempertanyakan. Merespon. Ya merespon dan mempertanyakan apa Mhm. yang sebenarnya barangkali ini dianggap ideal. Jadi karya seni ini mencoba kita mengajak ulang apakah ini benar, ini ideal. Iya. Apakah apa yang kita selama ini anggap ideal ini sudah adil Iya. gitu. Terutama terhadap kelompok-kelompok minoritas misalnya ya. Jadi perlu terus-menerus diuji, perlu terus-menerus dipertanyakan sesuatu yang barangkali sudah selesai atau sudah ideal. Saya kira karya seni yang bagus, karya sastra yang bagus itu karya sastra yang terus-menerus membawa kita pada satu pertanyaan-pertanyaan gitu, yang Mhm, membuat mhm. kita merenung dan mempertanyakan ulang, realita atau cara kita menjalani hidup, gitu. Baik. Ya, Dan, dalam berbagai macam tulisan Abang, itu kan, juga ada banyak absurditas ataupun mmm, hal-hal yang absurd yang Abang sengaja mhm lekatkan kayak gitu. Padahal mhm, itu sebenarnya banyak penulis itu sering terjebak pada realisme yang tragis gitu, Bang. iya iya, Nah, apa fungsi Abang dalam menyampaikan absurditas dalam suatu cerita kekerasan kayak gitu? iya. Ya saya kira, seperti tadi Mhm, Rudi mhm. itu, semacam strategi ya, Mhm. semacam strategi, eee, agar cerita ini tersampaikan gitu. Kita Iya. menggunakan strategi. Sama juga dalam berkesenian itu dalam, Atau biar nggak di-bredel kali, Bang? saya tidak soal menghindari pemberian tidak sih, saya tidak pernah terpikir itu gitu. Mhm, Yang saya mhm. pikirkan adalah bagaimana sesuatu yang absurd atau sesuatu yang kadang-kadang surrealis ini menjadi sebagai sebuah strategi. Mhm. Tujuannya adalah untuk pertama untuk membawa satu kebaruan ya, karena memang nggak tahu feeling saya banyak cerita-cerita konflik Aceh itu memang realis gitu ya, banyak realis. Nah dalam berkesenian, dalam bersastra itu ada satu rukun yang saya belajar dari guru saya ya. Apa tuh, Bang? Nah, rukun itu salah satu bunyinya itu adalah untuk terus-menerus keluar dari keumuman. Terus-menerus keluar dari keumuman gitu ya. Saya Oke. kira ini jadi kalau misalnya semua orang, menjemur, mukena ini, semua orang menjemur mukena, kita tidak menjemur mukena, kita jemur misalnya Sajadah gitu. sajadah gitu ya. Jadi sehingga itu berbeda Oh berarti dengan ketika yang ada
orang yang jalan rame-rame ke lorong A, abang lebih milih jalan sendiri ke lorong B. Ya, mencari alternatif lain. Dan Oke, saya kira itulah tugas seniman, mencari kemungkinan-kemungkinan baru, tugas penulis. oke. Apa yang barangkali lahan kosong yang belum terfikirkan selama ini, makanya eh, seperti penyair Mhm. suka sekali biasa. Makanya banyak teori-teori, beberapa teori sosial itu kadang terinspirasi dari puisi. Iya, iya. Karena daya khayal, daya jangkau, oh iya juga kok nggak terpikir seperti itu. Sehingga ada semacam ruang baru untuk melihat gitu ya. Nah, selain menemukan kebaruan, kan setiap hari orang sudah menjalani logika sehari-hari ya, Mhm. udah biasa. Nah, bagaimana kalau dalam surrealisme ini, itu kan logikanya logika yang tidak masuk akal dalam realitas sehari-hari. Iya. Jadi itu semacam memberi ruang untuk orang keluar sebentar dari logika sehari-hari, Iya. masuk ke logika lain yang mungkin itu tidak masuk akal tapi menyenangkan. Nah, gitu, Jadi itu. sisi yang fun aja gitu Bang ya, kita udah Iya, cukup nih sama rutinitas kita nih. iya, Coba, penulis menawarkan sisi yang lain, iya, imajinatif kayak iya, gitu kan iya, Bang ya. iya. Nah Karena ada, saya kira saya tertarik sekali dengan satu statement dari seorang, guru ya, mhm, namanya Kardina Supeli, guru di salah satu sekolah tinggi filsafat di Jakarta. Kardina Supeli pernah bilang penting kita keluar sejenak dari realitas sehari-hari menuju imajinasi, kemudian kita kembali dan melihat realitas sehari-hari dengan cara yang berbeda. Jadi itulah kemudian penting karya sastra, iya. ya, dan ketika kita istirahat sejenak dari logika ini, kita akan melihat dengan cara, ketika kita kembali, kita akan melihat dengan cara yang baru dan akan menemukan alternatif-alternatif baru. Itu idealnya dari beliau Idealnya, Bang. iya, Tapi kalau Rudi mencoba menyampaikan iya, realitas kita nih Bang ya. mhm, Bang kita, kerja, 9 to 5 iya, kayak iya, iya, gitu, pulang mungkin sudah mengurus iya, keluarga, iya, sedikit waktu kita buat iya, quality time ataupun iya, me time iya, kayak gitu iya, kan. iya, iya, Itu bicara di level orang dewasa. iya, iya, Tapi ketika dari, kecil kita udah dapat les ini, ngaji, iya, SD, SMP, SMA, iya, kuliah harus tamat sekian tahun kalau nggak langsung drop out kayak iya, gitu iya, kan. Kemudian juga, sosial menuntut ataupun keluarga menuntut ketika kamu tamat kuliah kamu harus bekerja di sini-sini, iya, pakai seragam lah, PNS lain sebagainya. Nah di iya, mana waktu-waktu kita buat ada hal-hal imajiner kayak tadi tuh Bang, imajinatif kayak tadi tuh Bang? iya, Hampir sulit rasanya Bang. iya. Ini jadi teringat saya kata-kata ditulis di Dukarim itu ya, saya lupa, cuman, ada satu kalimatnya itu bunyinya seperti ini zaman buruk bagi pikiran dan imajinasi. Mhm. Jadi memang kalau kita lihat termasuk sistem pendidikan kita, kemudian kehidupan sehari-hari kita, itu semacam membangun satu tembok dengan imajinasi, tidak memberi ruang terhadap imajinasi ya. Iya, Kalau kita lihat, memang imajinasi ini kalau kata Einstein ya, iya. imajinasi ini lebih powerful ketimbang pengetahuan gitu ya. Einstein juga bilang gini Bang, Mhm. Einstein apa enggak ya, tapi beginilah kalimat Iya, yang dia iya. bilang Bang ya, logic itu bring you to point A to point B, Iya. tapi dengan imajinasi it takes you everywhere. Iya, iya. Jadi Iya. kan lebih beyond lagi tuh Bang. Iya, betul, betul. Saya kira memang kita juga kekurangan imajinasi, Mhm, kekurangan imajinasi. Seolah tidak ada kemungkinan baru dari realitas yang kita jalani. Jadi betul. sehingga orang kita menemukan ungkapan-ungkapan yang putus asa ya. Hidup sudah begini mau ngapain lagi gitu. Aduh sedih gitu Bang denger ya. Hai hai udip kamu no kiban, kiban apa gak mah. Jadi ada rasa keputusasaan yang terjadi di mana-mana. Saya mengalami ini. Ini juga sebagai satu cerminan bahwa kita kehilangan imajinasi bahwa ada kemungkinan lain gitu ya. Bahwa Mhm, another world is possible gitu ya. iya, Dunia yang lain yang lebih baik itu mungkin iya, gitu. Tapi ya mungkin karena itu, karena terus-menerus keseharian kita dibombardir terus ya, kita tidak ada mhm, ruang untuk berimajinasi, kita bekerja kemudian hanya untuk makan sehari kadang-kadang iya, ya. Jadi itu kadang-kadang menjadi penting juga dan menjadi apa istilahnya membuat kita susah berada dalam ruang di mana kita punya kayak Rudi bilang tadi ya, me mhm, time untuk berpikir, merenung gitu ya. iya. Kita nyaris memang kehilangan ruang itu, bahkan tingkat stres itu juga dialami oleh anak-anak di sekolah Oh atau di iya, mana-mana, itu tinggi sekali dengan beban yang harus mereka jalani. beban dan tuntutan Bang ya? Iya, beban dan tuntutan. Saya kira, ini, satu PR dan saya kira bisa kita lakukan adalah membicarakan itu, karena ini juga jarang dibicarakan gitu.
Iya. Dan perlu dibicarakan dan melihat inilah sebagai suatu persoalan gitu. Iya, jangan hal-hal yang dikedepankan ataupun dibicarakan itu hal-hal yang sifatnya populis. Sedangkan ini tragis loh ini Bang. Iya, Kalau didiamkan begini terus, maka kita hanya mencetak robot-robot di kemudian hari Bang. betul sekali, betul. Iya kan? Iya, Kita sekarang kan udah sama AI aja udah, iya, iya. source kita udah AI aja udah Iya, kalau kayak iya. gitu. Saya baru kemarin diskusi sama teman ya, malam kemarin. Dia ada satu statement dari teman saya bilang bahwa kita butuh seni ya, kita Mhm. butuh sastra agar kita tetap menjadi manusia gitu ya. Tapi Menarik. kita perlu sains, perlu pengetahuan untuk bertahan hidup gitu ya. Iya, mhm. Kebetulan dia peneliti di bidang kebencanaan ya. Mhm, Jadi mhm. dia perlu barangkali mendalami sains atau ilmu untuk kebencanaan. Iya. Tapi di sisi lain kita perlu juga sastra, puisi, seni agar kita tetap menjadi human gitu ya, menjadi manusia gitu ya. Mhm, mhm. Saya kira ini satu ungkapan dia yang sangat menyentuh perasaan saya gitu ya. Iya. Dan saya kira betul kita perlu perlu menjadi manusia di tengah keadaan yang terus-menerus memaksa kita menjadi robot gitu. Ya. Baik, Hmm. menarik tuh Bang. Kita lanjut ke pertanyaan terkait dengan hal-hal traumatis seperti ini lagi Iya, Bang. iya, iya, iya. Abang itu kan sering mengangkat tema-tema memori Bang. Iya, iya. Nah menurut Bang Putra itu, apakah bangsa ini lebih takut mengingat atau lebih takut melupakan? Ya, saya ingin bawa ke satu pertanyaan. Kebetulan 2 tahun yang lalu saya terlibat dengan tiga orang seniman, filmmaker, untuk bikin film judul dengan temanya itu History, Memory and Commemoration, Oke, sejarah, ingatan dan perayaan gitu. oke. Salah satu pertanyaan yang diajukan itu adalah mengapa kita mengingat dan mengapa kita melupakan? Nah, saya kira ini pertanyaan yang penting, Mhm. perlu kita renungkan juga gitu. Apakah yang kita ingat itu sesuatu yang memang alamiah? Apakah proses kita lupa itu sesuatu yang alamiah atau memang ada satu proses yang membuat kita melupakan itu? Oke. Ada ada pelupaan gitu ya. Mhm. Nah, kalau saya lihat di Aceh, saya punya semacam kekhawatiran ya. Setiap saya mengajar itu selalu bertanya sama mahasiswa Mhm. tentang pertama yang terdekat dengan mereka ya. Misalnya saya nanya tentang eh, Profesor Dayan Daud, ada yang kenal, tidak ada yang tahu, atau Profesor Safwan Idris, tidak Iya. ada yang tahu. Yang kedua orang ini kita tahu dalam sejarah mereka dibunuh. Di Eh, komplek dekat dengan mereka belajar bahkan Bang? Iya betul, dekat sekali dan itu ingatan itu hilang sekarang. Jadi setiap tahun saya tanya ke mahasiswa ada Mhm. keterputusan ingatan gitu Mhm. ya. Belum lagi teman saya pernah cerita juga bahwa di Aceh pernah terjadi kisah kelam di masa lalu. Oh iya saya tahu dulu antara Cut Nyak dengan Belanda. Wih, lewat, Iya, ada iya, hal yang lewat tuh. iya, iya. Jadi melompat jauh gitu ya. Ah, ah, ah. Tahun 2014 saya pernah menemani seorang peneliti dari Italia. Mhm. Dia kaget ketika bertemu sebuah keluarga di kampung, dia wawancara dengan anaknya, terus wawancara ibunya, Mhm. dia tidak si anak kaget ketika si ibu menjawab pertanyaan si pewawancara ini ya, tentang satu peristiwa kekerasan terjadi di kampungnya gitu. Terus anaknya terperangah, tidak tahu, "Kok saya nggak tahu, Mak?" Gitu ya. Iya. Yang si anak ini ketika diwawancara dia di sekolah belajar tentang, sejarah Sejarah. revolusi industri ya, dia Mhm. sejarah tentang apa yang Perang Dunia Kedua misalnya, tapi dia tidak tahu di dekat kampungnya sendiri pernah ada satu peristiwa gitu di masa lalu. Iya, Dan iya, iya. ini berbeda sekali dengan si peneliti ini, dia orang Itali. Ketika di Itali di satu pegunungan itu ada tempat di mana orang dulu dieksekusi oleh Benito Mussolini ya di Oh, Italia. oke. Jadi ingatan itu terus Dijaga. dijaga di sebuah batu itu dari generasi ke generasi yang lain. Saya kira ada satu fenomena yang, dulu saya pernah ngomong dengan teman kami menyebutnya kolektif amnesia ya. Ada semacam gejala amnesia kolektif, terhadap mengabaikan pengalaman ketubuhan yang kita Mhm. alami dan saya Mhm. kira sebaik-baik manusia kan dia belajar dari pengalaman yang dia lalui gitu ya, Iya. agar dia tidak jatuh ke lubang yang sama gitu ya. Nah itu yang saya kira, menjadi satu PR gitu ya. Jadi saya Baik. jadi berpikir kayaknya ini satu hal yang penting gitu untuk ingatan gitu, kerja-kerja ingatan. Kalau pertanyaan tadi apakah orang Aceh lebih senang saya kira apa yang terjadi hari ini kita cenderung banyak yang lupa sih ya, saya lihat ya. Mhm. Ya. Melupakan, dilupakan atau
memang terlupakan udah Iya gitu Bang ya? terlupakan atau dibuat lupa. Iya, baik. Ya, Ini juga sejalan dengan pertanyaan Rudi selanjutnya Bang. ya, Eee, di Aceh itu banyak cerita kekerasan yang jadi tabu. Jadi mhm, karena tabu, orang sungkan, orang segan buat menyampaikan, buat menulis, buat ya, bercerita, kayak gitu kan. Nah, apakah tabu itu musuh bagi penulis atau justru ini bahan bakar kalian Bang untuk berkarya? ya. Kalau penulis ya saya kira penulis yang baik itu selalu terus-menerus mempertanyakan dan terus-menerus bertanya ya, Iya. mempertanyakan keadaan. Kalau buat saya bahan-bahan yang tabu itu justru jadi bahan ya, justru Mhm, material. Yang tabu, yang omong kosong misalnya, kan oke. ada cerita-cerita omong kosong di warung kopi. Mhm, Itu kadang-kadang kita koleksi cerita-cerita itu, mhm, jokes-jokes yang tidak masuk akal itu mhm. kita koleksi. Saya bahkan punya catatan di mana mengumpulkan ungkapan-ungkapan orang di warung kopi, Mhm, itu saya simpan. Kadang-kadang di sana ada kekayaan juga yang sekilas itu terlihat omong kosong. iya, Nah, ada cerita logika-logika omong kosong yang kadang-kadang agak nakal, mhm, tapi itu satu khazanah kekayaan menurut iya, saya, kekayaan budaya ya. Mmm, nah, soal tadi kenapa orang menghindar untuk bercerita, saya kira bukan mereka menghindar bercerita, itu menjelaskan satu hal yang lain, itu menjelaskan bahwa ada masalah di kondisi mental mereka yang perlu barangkali belum disembuhkan. oke. Dan saya kira saya kemarin tertarik sekali dengan peliputan di BBC Indonesia ya oleh Bang Haider Afan. Oh iya, Terima kasih Bang Haider ya, 20 itu tahun, i pasca damai kan beliau kemarin liputan lagi kan Bang iya ya? iya, itulah yang saya suka liputan yang maksudnya tidak dilihat selama ini gitu ya, soal bagaimana kondisi mental kita yang seharusnya menjadi agenda ya, Iya. agenda penyembuhan. Karena, eee, mental, Nggak, beban BRA ngerti nggak Bang apa yang kita obrolin ini Bang? iya iya makanya itu harus diobrolin. Iya iya. Ya mudah-mudahan suatu saat mereka akan tiba di satu kesadaran itu ya, bahwa ada PR yang Iya. harus diselesaikan. Kapan pun itu Bang ya, walaupun sudah lewat 20 tahun tapi ya Iya, udahlah. ya itu kan tanggung jawab moral juga ya, saya kira. Ya. Ya kalau kita dulu ngomong soal bangsa, kebaikan bangsa dan lain Mhm. sebagainya, saya kira ini satu hal yang harus menjadi agenda gitu. Setuju Bang. Atau untuk kesejahteraan Aceh dan lain kan banyak sekali sekarang hari ini kita dengar, demi Aceh, untuk kesejahteraan Aceh dan tapi ya mereka Aceh juga, orang-orang yang korban ini mereka Aceh, apakah mereka bukan Aceh sehingga mereka tidak diberikan satu prioritas gitu Iya, ya untuk mhm, penyembuhan kondisi mereka yang dulu mhm. hidup di bawah, eee, kekerasan gitu. Iya, dan ketika kita bicara mengenai korban kekerasan Bang, di wilayah Aceh, sebenarnya nggak cuman etnis Aceh aja Bang yang kena gitu Bang. Maksudnya bukan cuma orang Aceh gitu, ada Betul, orang, Sumatera bagian lain yang kena di sini, ada orang Jawa juga yang kena di sini, iya orang Timur yang iya udah menetap di sini. iya Jadi kalau dibilang orang Aceh kayaknya nggak sebegitunya juga kan Bang. iya iya Ada orang-orang lain yang harus kita anggap ada juga mereka di sana. iya. Ya itu kan sebenarnya ya tanggung jawab terhadap manusia lah ya, Mhm, itu dia jadi Bang ya poinnya. tanggung jawab terhadap manusia gitu ya. Dan tanggung jawab itu tidak hanya dari Aceh tapi juga dari negara juga ya, punya punya Wah, tanggung jawab gitu ya untuk mhm, saya kira untuk melakukan hal-hal yang baik untuk warga negaranya gitu ya. iya. Karena ya barangkali kita perlu melihat lagi ya hak-hak kita sebagai warga negara itu apa gitu. Idealnya seperti itu Bang ya? Idealnya seperti itu. Oke, Bang Putra, Ya, karena kebanyakan cerita Abang itu seputaran Aceh, ya ya, kalau ada generasi muda Aceh nih Bang ya, yang ngebaca karya Abang gitu, ya ya. apa yang ingin Abang wariskan buat mereka? Apa rasa marah, rasa malu nih karena aku nggak ngapa-ngapain ya ternyata, aduh aku kok nggak tahu ya ternyata ada hal kayak gini di dekat kampus aku dulunya, atau rasa ingin berubah, Ya, atau ada rasa apa yang gitu yang pengen Abang wariskan ke mereka? nah kadang-kadang sebagai penulis ya, kadang-kadang ada semacam rasa pesimis juga gitu Oh, ya. Misalnya oke. begini, ada orang teman yang kadang-kadang saya sulit membantah ya, kau nulis buku emang ada yang baca? Emang ada orang yang mau membaca?" Gitu ya. Mhm, Jadi ada ungkapan-ungkapan seperti itu kadang-kadang ya kalau kita lihat tingkat literasi, tapi kemarin ada satu rilis bahwa kita lumayan bagus secara nasional tingkat literasinya ya. oke. Tapi saya perlu lihat lagi, tapi memang ada kadang-kadang sebagai penulis ada dilanda rasa pesimis seperti itu, apa ini memang efektif gitu ya. Mhm, Nah kemarin diskusi juga sama teman gitu ya. Jadi yang kita lakukan itu bukan menulis untuk orang atau menulis untuk Aceh, anak muda atau apa gitu. Mungkin itu akan mendekatkan kita dengan rasa putus asa gitu ya, desperate gitu Bang ya? desperate gitu ya. Tapi
apa yang kita lakukan adalah semacam menjaga akal sehat gitu ya, Oke. menjaga menjaga kalau bahasa Inggrisnya common sense ya, menjaga sesuatu kalau saya nggak mau memakai istilah ini, kalau kata teman saya menjaga peradaban gitu Mhm ya. mhm. Buat saya ya itu terlalu berat juga ya. Mhm. Yang saya lakukan adalah bagaimana ya apa yang saya yakini bahwa kita harus menghargai kemanusiaan gitu ya. Mhm. Kita meskipun saya masih belajar untuk itu, kita perlu menyebarkan cinta kasih terhadap sesama manusia, Ya. eee, belajar, mempertanyakan pikiran kita sendiri, Mhm mhm. belajar mempertanyakan apa-apa yang telah diajarkan kepada kita, Iya. belajar untuk melihat ulang apa yang disebut dengan keadilan, Mhm. belajar mempertanyakan lagi apa yang disebut dengan kebenaran. Saya kira proses belajar ini yang terus saya, jalani gitu. Mhm. Dan syukur-syukur kalau proses belajar ini bermakna bagi orang juga melalui tulisan-tulisan yang saya tulis gitu. Awalnya seperti itu, kemudian barangkali di diri saya itu ada hasrat gitu ya, mendorong saya untuk mencipta. Oh. Dan saya mungkin, bersyukur ya Mhm. karena saya rasa tidak semua orang punya dorongan ini. Iya. Saya bersyukur sekali dan tapi dorongan ini juga harus dipelihara gitu. Ini yang saya pelihara di diri saya gitu ya. Bagaimana hasrat untuk mencipta ini tidak padam gitu. Baik. Karena saya selalu merasa diri lebih baik ketika saya selesai menulis satu cerita pendek misalnya. Produktif gitu jadi ya, Bang, ya? Ya mungkin seperti itu. Saya nggak tahu kata produktif sekarang juga sangat diperdebatkan ya. Oke. Artinya mungkin lebih bermakna ya. Iya, Jadi saya merasa diri saya bermakna gitu. I see. Selesai menulis satu cerita pendek atau selesai menulis satu puisi singkat yang Iya. itu penuh dengan perenungan misalnya Mhm. atau selesai menerbitkan sebuah buku Mhm. gitu. Bang, Meskipun menarik dengan pernyataan Abang tadi, Bang. Aku mhm, Rut menulis buat menjaga kesadaran aku Rut, iya iya. kayak gitu. Itu sama kayak satu cerita, Bang. Mhm, Di Amerika Serikat ada seorang demonstran, ini satu orang dia nih, Bang. heeh, Dia setiap kayak aksi Kamisan gitu, rutin sekali dia datang ke depan White House kalau Rudy nggak salah. iya, Dia bawa papan kayak gitu bertuliskan gak ganti-gantilah isi pesannya. Sampai ada satu orang yang nanyain gitu, Rudy lupa apa wartawan atau siapa gitu. "Kamu ngapain tiap tiap waktu datang ke sini, bertahun-tahun datang ke sini?" Waktu itu kalau nggak salah lagi perang antara di Timur Tengah atau di Vietnam, Bang. Nah, dia bilang, "Alasannya menarik sekali, Bang. Aku tiap hari datang ke sini bukan menuntut pemerintah, tapi supaya menjaga aku tetap sadar perang ini nggak merubahku." Itu dalam sekali, Bang. betul itu bagus sekali. Dia nggak mau merubah, dia nggak ada keinginan untuk merubah banyak hal. Aku nggak pengen merubah dunia, tapi aku hanya berharap aku nggak terubah, aku nggak merubah diriku aja. Iya. Perang ini nggak merubah aku aja gitu. Ya, betul sekali betul sekali. Bagaimana cara menyelamatkan kesadaran, menyelamatkan Iya. nilai-nilai. Ya kan ada banyak gini tuh Bang, karena kita sudah mulai tenar, kita Ya, kita makanya tadi Rudy bilang apakah sastra itu juga ada tanggung jawab moral. Jadi mhm, kayak ada savior syndrome gitu Bang. nah, Jadi penyelamat gitu kita. iya Jadi iya, kayak Abang menulis, wah aku nih harus inspiratif. Harus bisa menyelamatkan Aceh, menyelamatkan Indonesia, menyelamatkan dunia. iya Hal gitu kan kayak hampir nggak mungkin Bang. iya Ya iya nggak mungkin lah kita bilang. iya Jadi dengan ada cerita kayak gitu, ngebawa kita kembali duduk sebentar, diam sejenak untuk, oh iya kayaknya aku nggak harus ngerubah dunia juga. iya iya. Kalau istilahnya pernah jadi diskusi juga apakah seni bisa mengubah dunia, apakah sastra bisa mengubah dunia. Mungkin tidak mengubah dunia ya, tapi mengubah sudut pandang kita dari cara kita melihat dunia. Mhm Dan saya mhm kira itu langkah awal yang sangat penting. mhm. Ketika kita melihat dunia ini normal, bahwa yang terjadi ya how deep kamu know, atau ya hidup sudah seperti ini, mau ngapain lagi. Nah itu kan sudah terjebak dalam satu cara pandang dunia yang terperangkap itu ya. Tapi Iya. dengan karya sastra, ada kemungkinan cara kita lihat dunia akan berubah, cara lihat dunia. Dan saya kira itu awal yang baik. Tetapi kalau di kasus saya memang itu satu capaian saya kira anggap bonus. Kalau misalnya Ah, melalui tulisan ada orang yang tersadarkan, inspired ya Bang ya? ada orang yang inspired, Mhm. merasa terinspirasi, itu satu bonus gitu ya. Tapi kalau dari diri saya lah ya itu tadi lebih bagaimana menjaga diri saya kira apa istilahnya ya, kehidupan memberi saya banyak, ya memberi manusia itu banyak hal Iya. ya. Cuman, kadang-kadang kita tidak tahu cara menerima gitu. Ini kata-kata sebenarnya kalau nggak salah Pramudia Anantatur ya, dia bilang, "Kehidupan memberi banyak kepada mereka yang tahu cara menerima," gitu ya. Oke.
Nah, saya merasa ada semacam kemampuan berpikir, ada kemampuan membaca, ada kemampuan menulis Mhm. yang saya dapatkan dalam perjalanan ini gitu ya. Dan bagaimana ini bisa saya manfaatkan gitu. Artinya saya kira itu wujud lain dari cara kita bersyukur ya. Ya. Cara kita bersyukur itu bukan hanya, kalau dalam saya pahami ya, bukan hanya ketika kita bilang alhamdulillah gitu ya. Tapi cara kita bersyukur, apa yang saya yakini itu adalah kita bersyukur punya kemampuan membaca, itulah dengan membaca sebanyak-banyaknya. Cara kita bersyukur dengan kemampuan menulis adalah dengan menulis dengan rajin. Oke. Cara kita bersyukur dengan misalnya seorang pemain bola yang bersyukur dengan kemampuan dia bermain bola adalah dengan cara berlatih yang rajin. Itulah bentuk cara dia bersyukur. Iya. Nah, dalam konteks saya mungkin semacam bentuk rasa bersyukur itu gitu ya. Ya, Baik. saya diberikan, saya tinggal dari kampung ya. Saya datang dari kampung, maaf. Saya datang dari kampung yang dekat Tiro ya, sangat Pidi Bang ya? Pidi ya, Mhm. yang mungkin orang tidak tahu kalau saya sebut nama kampung saya di Tahu karena Santiro, ya, populer. agak tidak persis di kampung itu, tapi di Gumpung, tidak jauh dari Tiro, Oh, Gumpung iya. ya. Mhm. Dan saya juga melihat di mana saya lahir, kadang-kadang saya kaget juga ya bagaimana saya bisa bersentuhan dengan dunia sastra. Mhm. Saya menerjemah karya-karya sastra dari ya Mesir, dari Amerika Latin, dari Romania ya. Mmm. Saya terjemahkan karya-karya sastra itu. Kadang-kadang kalau saya mikir agak mustahil rasanya saya lahir di sana bisa melakukan hal seperti ini yang saya memaknai ini sebagai sebuah kemewahan yang perlu saya syukuri. Kenapa agak mustahil Bang? Karena mungkin sebagian dari teman-teman Abang yang di sana tidak seperti Abang gitu mendapatkan privilege-nya. Ya maksudnya akses, ada orang bukan punya privilege juga, Mhm anak mhm. orang kaya, ada juga yang anaknya jauh lebih kaya misalnya ya, Mmm. kalau saya kelas menengah lah ya, Oke ada orang kaya. Tapi soal bagaimana persentuhan pertemuan saya dengan karya sastra, oke. itu sesuatu yang kalau saya pikir lagi kayak mustahil gitu ya. Misalnya orang yang lahir di kampung saya itu bisa tahu Dostoyevsky, misalnya bisa Oh. tahu Gabriel Garcia Marquez, bisa tahu Juan Rulfo, Herta Muller gitu ya, nama-nama besar dalam sastra gitu ya. Mmm. Saya kira ini persentuhan yang patut saya syukuri gitu Ya. ya, dan itu juga tidak hanya itu mengubah hidup saya gitu ya. Mmm, nah itu sebagai wujud rasa syukur saya sih, saya yang bisa membaca, saya yang senang menulis, saya kira saya harus terus menulis, saya terus Baik. berbagi makna barangkali ya. Baik Bang. Ya mudah-mudahan ya kalau ya bonus ya kalau mereka ada orang yang senang, ada orang yang apa, kalau karena gini juga Ruth, kalau saya bergantung pada apresiasi, Aha. ketika apresiasi itu tidak ada, saya akan berhenti. Oh, iya iya Ya, iya, jadi paham saya paham tidak Bang. menggantungkan diri pada apresiasi. Kalau saya Iya. dapat apresiasi alhamdulillah, kalau nggak dapat ya saya tetap nulis. Sama kayak zaman sekarang tuh kalau likes-nya dikit jadi malas buat bikin Ya, konten, ya padahal nggak ya, perlu. Yang penting kan ya, esensi dari konten tersebut gitu ya, kan. Someday pasti ada orang yang bakal notice konten Anda dan bermanfaat karena konten Anda, ya. Saya gitu. sangat sangat kagum ya pada Mhm. orang yang bersetia pada kata hati gitu ya, pada panggilan nurani gitu Mhm ya. mhm. Dan saya ingin belajar itu gitu ya. Yang Ah, mungkin apakah saya akan berhasil, saya belum tahu. Tapi saya punya kekaguman seperti itu. baik. Orang yang hidup dengan hati nuraninya, hidup menjalani hidup dengan pilihan-pilihan yang dia yakini. Manusia merdeka. Ya, itu satu Asik. yang saya kira cukup eee, Itu mem real privilege. iya 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 Bang Putra, iya pertanyaan selanjutnya nih Bang. iya Abang kan kurator nih iya dan juga penulis ya kan. iya, Mana yang lebih efektif kalau dikasih opsi nih Bang ya? heeh, Satu cerita pendek, kan Abang sering nulis cerpen juga gitu kan. iya. Satu cerpen yang mengguncang ya kan. Atau satu pameran seni yang membuka mata ribuan orang. Huh, ini pilihan yang sulit tuh ya, Ruth, ya. Takes time. Ya, tapi semakin saya terlibat dalam, sastra, dalam seni ya, Mhm, semakin saya tiba pada satu kesadaran yang berbeda gitu ya. oke. Jadi pada satu titik, saya itu sudah tidak lagi memilah-milah lagi, Mhm, bahwa ada pameran, buat pameran, ada penulisan cerita pendek, mhm, atau buat film. iya. Pada satu titik kemudian saya berpikir, semua ini hanya medium. Mhm mhm. Ya bahwa pameran ini hanya medium, cerpen ini hanya medium, film ini hanya medium gitu Ya. ya. Apa yang inti dari semua itu adalah storytelling, Nah, cerita. mhm, Cerita tentang apa? Cerita-cerita tentang manusia. Nah kalau saya dalam praktik saya itu selalu memang berusaha bercerita hal cerita-cerita yang tidak pernah diceritakan.
Ya. atau cerita penting yang dianggap tidak penting, gitu, tidak punya ruang. Nah, saya selalu memberi ruang untuk cerita-cerita yang tidak diberikan tempat. Gitu. Nah, saya coba gali dari tempat. Nah, kalau ditanya pilihan itu sulit sekali ya, tapi mungkin eh, saya itu Ruth, tidak Baik. melihat dikotomis ya. Kadang-kadang saya pengen ada ruang di mana mempertemukan justru Ya. cerpen dan pameran misalnya. Kolaborasi, crossover Bang Iya ya. crossover, cuma ada satu kelebihan dan kekurangannya. Kalau di seni rupa, orang bisa datang dan bisa mengalami semuanya ya, semua secara indera lah ya. Kalau apalagi sekarang seni kontemporer gitu ya. Bisa sekali datang, bisa pulang itu bisa langsung dapat sesuatu lah ya, atau Ya. merenung gitu ya. Bisa audiovisualnya gitu ya. Cuman kelemahannya dia itu tingkat keabadiannya lebih rendah gitu. Daripada tulisan tadi Ya, kalau gitu. pameran misalnya berlangsung 3 bulan, setelah 3 bulan selesai. Apalagi di Aceh saya tidak tahu pameran itu cenderung singkat-singkat. Misalnya Iya. pameran barangkali ada hubungannya dengan budget saya nggak tahu, tapi Budget Bang, ya budget. budget ya. Finance Ya always finance problem. ya. Mungkin itu juga cerminan bahwa kita belum terlalu serius soal budget terhadap kesenian ya. Sehingga pamerannya hanya 3 hari selesai. Jadi tingkat ketahanannya 3 hari kemudian buyar gitu. Apa hilang dia. Betul. Kecuali ada katalog gitu ya. Yang Ya. itu pun sudah berbeda. Tapi kalau tulisan itu dia bisa bertahun-tahun gitu. Itu sih yang kelebihan dari tulisan gitu. Ya, dan udah harap kayak podcast-podcast kayak gitu tuh everlasting Bang. Jadi kapanpun orang mau nonton puluhan tahun ke depan masih ada nih. Masih ada. Semoga YouTube panjang umur berarti ya. Iya. Baik Bang. Ya, 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 ya. Jadi kan dari jawaban Abang tadi ini membuat Rudi penasaran untuk pindah ke pertanyaan selanjutnya. Iya, iya. Bang Putra itu pernah ngerasa karya Abang itu lebih dimengerti di luar negeri gitu ya. Misalnya kayak di Berlin kemarin Jerman, Documenta Iya, 15 daripada di tanah sendiri. Nah, di tanah sendiri ini Bang, scoopnya kita ngomongin dari nasional misalnya kayak Jakarta gitu, iya, iya. Jogja, Bandung itu kan Surabaya, Iya. daerah-daerah yang udah nggak kaget lagi deh dengan berkesenian Bang. Iya, iya. Dan juga Aceh. Aceh itu mungkin juga nggak kaget kan berkesenian sekian tahun yang lalu bahkan. Tapi Iya. masyarakat umumnya berbeda. Iya, iya, iya. Nah mungkin coba Abang elaborasi Bang. Iya, iya, iya. Kalau di sebenarnya kalau di Berlin bukan di Berlin, di Kassel ya, di Jerman itu sebenarnya banyak fokus di seni rupa ya. Yang justru banyak bersentuhan di sastra itu waktu di Iowa di Amerika. Oke. Eh saya kira agak berbeda memang ya, agak berbeda. Penerimaannya Bang ya. Penerimaannya agak berbeda. Eh Kalau di Amerika, saya lihat orang nggak tahu ada satu yang khusus di sana waktu saya di Amerika. Orang di sana itu senang sekali kalau penulis membaca karyanya. Jadi ada satu momen saya diundang membaca salah satu cerita pendek saya agak kaget karena ruangan itu penuh gitu. Bukan hanya karya saya aja, karya-karya teman yang lain juga ya. Ternyata di sana memang mereka sangat senang gitu ya mendengar penulisnya membacakan karyanya gitu. Jadi kalau bahasa lain itu book culture ya, ada kultur buku ya, book culture yang agak berbeda dengan kita. Itu berbeda yang kayak gini Bang. Kalau sekarang itu di Banda Aceh ada movement rak baca. Ya. Jadi kayak setiap orang datang gitu bawain buku apa terus sampein apa tuh yang udah kamu baca sinopsisnya ataupun resensinya Iya. dan sebagainya terus diskusi mereka. Iya. Nah kalau Abang mungkin tunggal misalnya kayak kebun jagal, Abang Iya. ngomongin seputar kebun jagal dan habis itu ada diskusi terjadi setelah itu. Iya. Dan orang rame. Tapi bukan berarti di kita tidak ada book culture ya, Iya. tapi book culture di kita masih Minim. masih sedang bertumbuh ya. Oke, I Masih see. sedang bertumbuh. Saya kira itu akan mudah-mudahan panjang umur ya. Seperti apa yang dilakukan oleh kawan-kawan arisan buku yang Iya. setiap anak-anak muda bertemu. Saya kira kegiatan-kegiatan ini penting sekali di sebuah kota gitu. Karena selama ini kadang-kadang ini dianggap tidak penting. Menurut saya ini penting sekali. Oke. Ada taman baca, ada kelompok-kelompok baca seperti Aceh Book Party ya kalau nggak salah. Ada anak-anak muda. Itu kayaknya bagus banget sih. Saya kira itu yang menjadi harapan ya. Maksudnya masih ada orang yang mau membaca. Tapi kalau ngomong soal book culture memang ada perbedaan-perbedaan ketika saya ke Jogja, ketika saya ke Surabaya itu ada memang nuansanya berbeda ya, nuansanya berbeda. Ini juga satu yang menjadi pemikiran saya hari ini ya, mengapa sastra di Indonesia, ini bukan di Aceh, sastra di Indonesia itu cenderung diakses
oleh kelas menengah yang ada di urban, di apa, kelas menengah urban, Ya. kelas menengah yang ada di kota gitu. Tapi belum masuk ke misalnya ke kampung-kampung gitu, di mana mungkin kita perlahan akan menuju ke sana. Tapi apa yang terjadi lama kita sastra ini hanya punya tempat di kalangan kelas menengah di ibu kota, itu tadi Banda Ya. Aceh atau di Jakarta atau di Jogja gitu Iya. ya. Nah saya pernah juga ngobrol sama teman dari Afghanistan, ada seorang seniman dari Afghanistan. Nah, mereka itu mengalami diskriminasi di sana, Afghanistan ya, Bang? di Afghanistan. Dia Taliban? bukan Taliban, mereka justru orang yang mengalami diskriminasi Nggak, dan maksud Rudy kan daerah yang terkenal akan Talibannya kayak iya gitu iya kan, Bang. iya iya. Kemudian represif, Iya sensorship itu tinggi iya sekali. iya iya. Tapi berkesenian juga masih tumbuh di sana, Bang, ya? Iya, enggak, kelompok minoritas ini sebagian mereka tuh Mmm. jadi pengungsi. Oke, Nah, refugee, Bang, ya? Iya saya iya. bertemu jadi mereka harus keluar jadi pengungsi. Saya bertanya ke mereka, dia cerita bahwa waktu saya tanya ke dia, "Kamu kok pinter gitu? Kamu kok punya pemikiran yang tidak umum?" Gitu ya. Oke. Terus dia bilang, "Saya nggak tahu, kita mengalami diskriminasi, sulit mengakses perguruan tinggi gitu ya, susah sekolah gitu ya. Tapi kenapa kamu pinter gitu? Kau tahu banyak hal gitu." "Oh, kami sejak kecil hidup dari puisi. Di kampung-kampung kita belajar tentang ada satu puisi dari Hafez. Hafez itu satu penyair besar dari Persia. Mhm. Dan saya jadi penasaran dengan Hafez, saya baca beberapa karya-karyanya memang cukup bagus. Kalau nggak salah dia abad abad sudah entah abad ke-7 pokoknya sudah lama sekali. Iya. Eee oh bukan, mungkin sekitar abad 9, saya tidak ingat, nanti harus cek lagi ya. Dia itu tapi puisi-puisinya masih relevan sekarang. Mhm mhm. Nah, di situ saya jadi punya kesadaran bahwa ternyata di sana puisi karya sastra itu bisa dialami oleh orang-orang di grassroots, di kelas bawah, bukan Oh, fenomena seperti di kita yang hanya diakses kelas oleh menengah? kelas menengah dan di perkotaan. Ah, I Saya see. kira ini juga satu bahan yang barangkali jadi pemikiran kita ya Mhm ketika mhm. kita bicara soal literasi, ketika kita bicara soal sastra. Mengapa? Ini jadi satu pertanyaan, mengapa kemudian dia cenderung bermain di wilayah urban dan di kelas menengah gitu. Iya. Ada persoalan apa gitu ya. Ini satu jawabannya mungkin banyak, tapi Mhm. saya kira ketika kita membicarakan literasi hal ini juga perlu dibicarakan. Karena beberapa orang seperti saya sendiri misalnya hidup saya berubah bukan karena bukan karena pendidikan formal, tapi justru Mhm. karena puisi, karena karya sastra. Nah, Baik. di sini juga satu hal yang ingin saya bilang di sini ya. Mhm. Ada kecenderungan juga di Aceh yang menurut saya melihat puisi itu sesuatu yang sangat, eee eee, dianggap bencong ya. Jadi kultur kita Feminin gitu, Bang, ya? ya feminin, Tidak maskulin sama tidak sekali? maskulin. Jadi laki-laki sejati itu seolah-olah yang berkelahi gitu ya. Jadi laki-laki yang baca puisi itu dianggap bencong, Iya. banci. Nah ini berbeda sekali di Mesir. Saya ketemu dengan teman saya orang Mesir, Mhm. dari Koptik di Mesir. Dia cerita kalau di Mesir itu dan di dunia Arab, Mhm. laki-laki yang bisa menulis puisi itu justru keren, keren. Mmm. Ya, jadi justru dianggap apa, orang yang cerdas. Favorit gitu, Ya, Bang, ya? Iya. apalagi ada ungkapan Arab itu, Mhm. "Jamalur rijal bi'uqulihi" gitu ya. Jadi kegantengan seorang pria itu ada di kecerdasannya atau akalnya, pikirannya. Nah, Baik. orang-orang yang bisa nulis puisi itu dianggap orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas. Tapi di kita, saya mengalami sendiri gitu ya, menulis puisi itu dianggap bencong. Menulis puisi itu dianggap nggak cukup laki-laki gitu ya. Iya. Dan menulis cerita pendek sastra itu dianggap ini nggak maskulin, dianggap sangat feminin. Nah ini kayaknya keyakinan ini masih hidup di alam bawah sadar kita secara kolektif. Mhm. Kenapa saya bilang seperti itu? Beberapa kali saya jadi juri lomba cerita pendek, Mhm. itu rata-rata dominannya perempuan, laki-laki hanya 1 orang atau 2 orang. Mmm. Misalnya ada 22 peserta, laki-laki 2 orang atau 1 orang, Iya iya. laki-laki lain perempuan semua. Saya kira ini ada pengaruh juga dengan keyakinan itu ya, bahwa yang dekat dengan anak perpus itu anak mami, yang baca buku itu anak mami. Iya Saya dulu pernah diejek juga, saya baca novel itu dianggap saya bencong karena saya baca novel. iya. Saya kira ini satu cara berpikir yang sangat, ya saya kira tahun 2025 hal-hal seperti itu sangat tidak wajar diteruskan gitu ya. Rudy, Bang, relate banget ini, Bang, sama Ya, cerita Abang, karena ya, kalau boleh jujur bercerita, sejak SD Rudy tuh tertarik dengan dunia puisi. ya. Kakek juga sering ngajarin kayak gitu Hmm, kan. Jadi hmm, kalau mau ada perlombaan baca puisi,
Rudi sering ke rumah kakek buat diskusi gitu. Ya. Buat puisi seperti apa kayak gitu kan. Ya. Juara bang, beberapa kali juara. Bahkan di tingkat provinsi gitu. Ya. Itu suatu pride Rudi gitu. Karena ketika anak-anak lain tuh jago lari, Ya. dipanggil buat main bola. Rudi gak bisa kayak mereka. Ya. Dan kemampuan akademis di sekolah pun juga ya ada 60 siswa Rudi ranking 45 misalnya. Nggak biasa aja gitu bang. Ya, Tapi ya. justru di puisi Rudi menonjol kayak gitu. Ya. Nah ketika SMP itu berubah 100% bang. Jadi kayak abang bilang tadi tuh. Kayak aneh kita kalau kita baca puisi. Kayak kok nggak maco, kok nggak keren. Ya. Kayak gitu. Padahal kalau Rudi mau mengikuti kata-kata abang tadi. Lelaki yang ganteng itu dinilai dari isi kepalanya. Bukan dari seragamnya. Itu keren banget gitu. Iya. Bukan Itu orang Arab, pepatah Arab. itu dia Arab. tuh. Iya. Itu bakal Rudi potong jadiin di TikTok coba. Oke, Bang Putra, Iya. kita lanjut. Dari tadi udah ngobrol banyak Iya. sana kemari. Mari kita bahas hal yang sedikit pribadi, Bang. Oh, Asik. asik. Curhat nih. Boleh, Bang. Ya. Nah, jadi Bang Putra itu kan dosen, Ya. kurator, penulis. Di posisi mana yang paling jujur sebagai seorang putra Hidayatullah? Apakah ruang kelas, ruang pameran, atau ruang sastra? Silakan Bang. Oke. Kalau saya bagaimana saya melihat diri saya ya, Mhm. barangkali satu kata yang bisa mewakili tentang diri saya itulah storyteller, Oke. pencerita atau Mhm. tukang cerita. Ya. Mhm. Saya tidak tahu apakah sudah jadi tukang cerita yang baik, tapi saya senang ketika saya melihat diri saya sebagai orang yang bercerita. Mhm. Nah, tidak di tiga hal itu sebenarnya. Saya senang bercerita. Nah, kemudian 3 ruang tadi itu jadi medium saja. Jadi saya di ruang kelas saya suka bercerita. Mhm. Saya lihat mahasiswa ketika saya bercerita, mereka itu lebih cepat nangkap dan perhatian mereka nggak bergeser dari saya. Daripada Bang PowerPoint kayak gitu. PowerPoint misalnya atau berjelaskan teori mereka lalai dengan HP misalnya atau belanja di Shopee. Ada gitu, ya. Bang ya? Ada ya lagi kita ngajar Shopee gitu ya. Jadi sudah iklan Iya. belanja ya. Iya, kan. iya. Jadi ketika saya menggunakan cerita sebagai metode, Aha. jadi semua perhatian itu Teralihkan. teralihkan ke saya dan mereka mendengar dengan cukup baik. Jadi kemudian kelas itu juga saya bercerita menggunakan storytelling sebagai metode mengajar gitu ya. Oke. Kemudian di kuratorial ya, saya suka sekali kuratorial yang punya alur cerita. Ketika kita masuk ke ruang pameran itu ada satu ruang menjelaskan ini perkenalan dulu, kemudian di ruang tengah-tengah itu ada satu kayak konflik, kemudian di situ ada klimaks lah, kemudian di akhir itu ada anti klimaks gitu. Jadi saya suka juga dan itu lumayan mempengaruhi juga dalam penataan pameran gitu ya ketika bikin pameran gitu ya. Jadi tetap meskipun saya sebagai kurator saya juga memainkan peran sebagai storyteller gitu ya. Iya. Kemudian terakhir di sastra, kalau di sastra ya memang apalagi ya itu memang sudah rumahnya sendiri ya. Asik. Ya storytelling ya, sastra itu untuk kita bercerita. Nah intinya dari semua itu saya memilih sebagai storyteller, pencerita dan tiga-tiga tadi itulah ruang buat saya bermain. Ruang untuk saya bercerita. Dulu tuh kalau yang storytelling gini, Aceh tuh punya satu kesenian storytelling juga Bang. Kalau kita kecil dulu di TVRI PM Toh. Ya, itu adenan PM Toh. Adenan PM Toh kan Bang ya? Ya. Bukan bus PM Toh nih, Ya, bukan. ya. Ini adenan PM Toh. Ya. Itu menarik gitu Bang. Dan sekarang masih ada gak ya? Sekarang masih ada, masih dilanjutkan oleh Agus Nur Amal. Cuman beliau tinggal di Jakarta. Oh bukan di Australia? Bukan, beliau tinggal di Jakarta dan ini juga banyak capaian-capaian beliau yang kita tidak tahu ya. Beliau baru selesai pameran di Jerman, waktu dokumenta juga beliau terlibat ya. Dan cukup mewarnai lah. Masih ada yang seperti itu. Kemudian, tapi yang generasi mudanya saya masih kurang update ya. Masih ada, semoga masih ada. Termasuk kalau kayak seperti itu ada Fuadi Klayu ya. Oh iya dari tapi memang punya Kanot Bu. Ya cuma mereka punya cara yang berbeda-beda. Kalau yang Agus Nur Amal memang sangat PM Toh ya, dia menggunakan objek-objek sehari-hari yang itu membangkitkan imajinasi kita tentang cerita yang sedang dia ceritakan. Itu menarik tuh, gara-gara Abang tadi singgung storytelling, Ya. jadi Rudi kayak teringat gitu kan. Ya. Oh ini ada pengalaman menarik dulu, sore-sore siap mandi gitu kan, nonton TVRI ada Adenan PM Toh. Adenan PM Toh kayak gitu. Bang lanjut lagi nih Bang. Ya. Menulis itu kan sering dianggap pekerjaan yang sunyi gitu. Butuh ketenangan kayak gitu. Aku menulis pergi ke gunung misalnya, aku kemana gitu. Pokoknya gak boleh berisik kayak gitu kan. Nah
kurasi ini kerjaannya di publik gitu. Iya, iya. Abang harus mengamati, abang harus berbaur ke masyarakat, harus Iya. terjun langsung kayak gitu kan. Mm-mm. Nah bagaimana abang itu menjaga keseimbangan tuh ya antara kesunyian tadi dan keramaian? Silakan bang. Jadi gini Ruth ya, ada satu hal yang orang nggak setuju, Apa terutama tuh? orang-orang yang kenal saya nggak setuju. Menulis harus sunyi. Bukan, ketika saya bilang bahwa saya seorang introvert, Oh. mereka nggak setuju. Karena dalam pemahaman mereka saya orang yang cukup hangat dan ya di warung kopi ngobrol bercanda gitu. Aktif lah gitu bang. Aktif ya. Tapi sebenarnya dalam hati kecil saya sangat introvert sebenarnya. Dan kadang-kadang kalau hal-hal yang sifat keramaian saya harus pulang untuk charging dulu gitu. Tuh di kamar mengurung istilahnya tinggal di kamar menghindar orang-orang itu cara saya charging gitu ya. Oke. Nah dalam hal ini memang menulis itu jadi dunia yang sangat ini buat saya ya, sangat saya nikmati ya karena ini kayak kadang-kadang agak kesal juga kadang-kadang pernah kesal sama diri sendiri kenapa aku kayak lebih senang sendiri gitu maksudnya di dunia yang sunyi gitu ya. Saya misalnya kalau pergi ke laut itu waktu orang udah pulang. Waktu Kayak mana konsepnya bang? orang udah pulang dari laut, nah Hah? saya pergi. Oh. Ya, duduk di pantai gitu. Oke. Jadi senang menikmati. Saya nggak tahu semacam ya kalau bahasa semacam percakapan dengan alam semesta gitu ya. Oke. Jadi banyak saya senang dengan perenungan ya, melihat ulang, kemudian menikmati. Menurut saya puitis saja sih ketika sunyi, kemudian melihat alam, melihat Karena kalau ramai banyak distraksi. banyak distraksi dan itu jadi ruang berpikir yang cukup jernih buat saya gitu ya. Ruang ide, ruang imajinasi. Iya. Itu saya sangat senang gitu dengan dunia seperti itu. Nah, di sisi lain memang dunia kuratorial memang di satu sisi ada juga ruang sunyinya ketika kita Ada. memikirkan konsep ya. Tergantung apa dulu nih kan bang ya. Ya, ketika kita kerja itu memang jadi satu hal yang saya agak struggling sebenarnya, agak menguras tenaga juga ketika harus berurusan dengan misalnya dengan karya, apalagi kurator itu kan sangat detail ya, Iya. termasuk kita pikirkan art handlers, misalnya orang yang pegang karya, kita harus betul-betul perhatikan, kemudian peminjaman karya misalnya, kayak itu kita perlu mikir, kemudian konsep karya, berkomunikasi intens dengan seniman, nah itu mengharuskan kehidupan sosial yang kadang-kadang cukup menguras energi, tapi ya untungnya saya masih bisa menikmati meskipun kalau dianggap dunia yang lebih ini dunia menulis sebenarnya karena saya suka ruang yang tenang gitu ya. Baik. Bang, ini tadi baru aja dikode sama operator kita bang. Ya. Bang Ruth, durasi udah sejam nih. Tapi tenang, Ya, nanti kita kan, ngobrol aja tuh. ya nanti kan ada bisa dipotong, dibuang itu. Ya yang omong kosong tadi dibuang aja. Nggak ada yang dibuang bang. Iya. Apa itu sensorship? Bang, ini pengen Iya. nanya lagi nih bang ya. Ya. Menurut abang tragedi manusia itu hanya bisa dipahami melalui seni atau sejarah resmi? Bagus sekali pertanyaan ini, Ruth. Soalnya Fadlizon lagi buat sejarah resmi. Bagus sekali pertanyaan ini. Begini, pertama kita harus berangkat dari satu kesadaran bahwa apa yang kita lihat itu tidak lengkap. Bahkan pikiran kita sendiri tidak lengkap. Kita harus berangkat dengan kesadaran itu. Pikiran kita, cara kita melihat kenyataan itu tidak lengkap. Iya. Narasi yang diceritakan, terutama narasi dominan atau narasi tunggal, itu adalah narasi yang tidak lengkap. Mainstream gitu bang ya. Ya, itu tidak lengkap. Kita harus punya kesadaran itu. Penting sekali punya kesadaran itu. Oke. Ada satu video yang saya rekomendasikan ke para pendengar, penonton podcast ini. Judulnya itu The Danger of Single Story. Baik. Ada di YouTube dan bisa pilih subtitle bahasa Indonesianya. The Danger of Single Story. Yang ngomongnya itu namanya Chimamanda Ngozi Adichie, seorang penulis perempuan dari Nigeria. Baik. Nah itu bagus sekali dia ngomong tentang The Danger of Single Story. Bahaya dari cerita tunggal. Nah kita harus punya kesadaran itu. Saya kira itu penting sekali kita benamkan dalam kepala kita bahwa cerita tunggal itu adalah cerita yang tidak lengkap. Dan bahwa pikiran kita sendiri kadang-kadang juga tidak, sering pikiran kita tidak lengkap. Maka kita butuh orang lain untuk melihat beberapa hal. Jadi kalau ditanya bahwa sejarah resmi itu bukan sejarah yang lengkap juga. Dan sejarah resmi ditulis oleh orang-orang yang punya power. Dan yang namanya power itu pasti punya kepentingan. Setuju. Dan dalam kepentingan ini pasti ada yang dipilih, diadakan dan dihilangkan. Ya.
Nah, untuk melengkapi ini kita perlu yang alternatif. Maka penting juga membaca tidak hanya karya dari resmi, Mhm. tapi juga dari album keluarga, misal foto keluarga itu juga juga sejarah ya. Iya, Kemudian cerita dari kakek itu juga sejarah, betul. cerita alternatif. Kemudian juga cerita cerita sastra atau seni. Karena beberapa sejarah itu kadang-kadang tidak bisa dibicarakan ke publik, karena dia kadang-kadang terlalu sensitif, tidak berani dibicarakan. Nah, itu kadang-kadang bisa kita temukan dalam karya sastra, Baik. gitu ya. Ada banyak karya-karya sastra yang mencoba bersiasat menceritakan tentang ini, gitu ya. Iya, Hal-hal yang penting sebenarnya tidak setuju. diceritakan, tapi kemudian karya sastra bisa mengambil peran untuk menceritakan tentang itu. Ya, ada banyak karya-karya sastra di Indonesia yang bicara tentang hal seperti itu. Mmm Nah, di sisi lain karya sastra dan seni ini juga jadi satu hal alasan untuk buat saya suka Mhm. sekali ada kata-kata dari kata-kata orang bijak itu, kalau dalam bahasa Inggrisnya bunyinya, "We have art, otherwise we would die of reality," gitu ya. Ah, Kita punya seni, kalau tidak kita akan mati oleh kenyataan, gitu ya. lagi-lagi seni itu berperan sangat penting Bang ya. Iya iya Bang ini menyambung dengan statement Abang tadi. iya Pertanyaannya sedikit nyeleneh, iya iya silakan Abang tanggapi dengan nyeleneh juga mungkin. iya iya iya. Kalau suatu hari nih Heeh, ya, semua arsip dan catatan sejarah Aceh itu hilang. iya Udah kayak tiba-tiba abad kekosongan aja gitu ya kan iya. Bang. Tapi hanya satu yang tersisa nih, Kebun Jagal. Hmm, Kan tulisan Abang yang baru nih yang iya lagi iya happening juga gitu ya iya iya. kan. Apakah Abang rela untuk buku itu menjadi sejarah pengganti? Wah, asik. Woi. Ini pertanyaannya nyeleneh, jawabnya juga nyeleneh dong. Oke oke, jangan nyeleneh ya. Apakah itu mungkin gitu ya? Jadi pertanyaannya mungkin jawabannya begini, sebenarnya, apakah memang karya sastra bisa dijadikan sumber sejarah gitu? Mhm, Itu pertanyaan pertama gitu ya. ya. Kalau yang saya inginkan itu oke lah misalnya karya Kebun Jagal itu jadi satu-satunya yang tersisa ya. Ini nggak ada lagi nih Bang, yang Ya, lain nggak ada lagi? ya, yang saya inginkan itu bukan menjadikan karya Kebun Jagal sebagai sumber sejarah, yang saya Heeh. ingin orang mempertanyakan. Ah, Bertanya gitu dan mempertanyakan, question iya everything. to question gitu, untuk Mhm. mempertanyakan dan apa yang hilang, mengapa hilang, siapa yang itu perlu dipertanyakan dan juga bila perlu apa yang saya tulis perlu dipertanyakan. Menarik. Iya, pertanyakan, karena perlu dipertanyakan. Pertanyakan, jadi Kok cuman ini yang ada nih? ya, Heeh. dan mengapa dia nulis seperti ini gitu ya. Ya. Jadi perlu juga dipertanyakan karena saya itu punya keyakinan bahwa, apalagi saya seorang pengajar ya, saya Mhm. punya cara berpikir yang agak berbeda. Buat saya kan biasanya di sistem pendidikan kita kan jawaban ya, guru Mhm. kasih soal, kemudian murid menjawab gitu ya. Iya. Kalau buat saya, pertanyaan itu lebih penting daripada jawaban. Nah, pertanyaan itu lebih penting daripada jawaban. Bang Rudi terima kasih Bang kalau ada tenaga pengajar yang banyak kayak Bang kayak gini. Iya iya iya. Karena pertanyaan itu jauh lebih penting, tapi Iya seringkali pertanyaan kita dibungkam dengan standar-standar moral atau kesopanan iya. atau memang karena beliau tidak kompeten saja untuk menjawab. Maka dibungkam pertanyaan tadi, selesai juga harapan orang-orang untuk bertanya. Iya. Curiosity-nya tuh nggak ada lagi Bang. Iya, iya itu ya yang saya khawatirkan, itu adalah membunuh itu kan sesuatu yang sangat manusiawi manusiawi ada pada manusia ya, Mhm. kemampuan berpikir ya. Iya, Jadi dalam kemampuan berpikir ini penting sekali juga kemampuan mempertanyakan. Jadi saya iya, selalu bilang, penting untuk bertanya. Pertanyaan itu lebih penting ketimbang jawaban. iya. Kalau tidak ada pertanyaan, pertanyakan jawaban yang sudah ada. Oke, Nah, mhm. menarik. Terima kasih jawabannya Bang. Iya iya iya. Sangat menginspirasi Bang ya. Karena Rudi menarik Bang, Abang juga akademisi, dosen kayak gitu kan. Mhm mhm. Kan landasan berpikir para akademisi ini kan yang udah pasti satu skeptical Iya, dan kedua kritikal kan Bang. iya iya. Nah hal itu kayak hampir sudah pudar gitu Bang. Betul sekali, Jadi betul kayak sekali. kita manut aja gitu, yes man. Yes man. Iya kan Bang. Dan itulah gejala kita menjadi robot gitu. Ah Gejala kita berhenti menjadi manusia gitu. aduh. Menjadi mayat hidup ya. Ah iya 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 iya. Iya. Khawatirnya lama-lama jadi mayat hidup gitu. Walking Bergerak Dead. bergerak gitu tapi tidak memberi makna apa-apa gitu. Akal budi kita tidak memberi kontribusi apa-apa gitu. Satir sarkas itu Bang. Iya. Iya Oke iya Bang, iya. kita lanjut lagi nih Bang ya. Iya iya. Sebagai penulis konflik, gimana, oh ini tadi udah ditanya nih Bang, Mmm. masalah romantisasi penderitaan. Iya iya iya. Kita skip aja kali Bang ya. Mmm. Atau Bang mau bahas? Boleh, aku bingung juga nih. Tergantung Rudy aja. Oh, skip aja kali ya. Karena udah Oke. terlalu banyak kita Oke. Oke romantisasi oke. penderitaan Siap Bang. siap siap siap. Oke. Kalau Bang Putra ini bisa berbicara dengan diri Abang di 15,
20 tahun yang lalu yang masih prime itu, masa-masa prime abang tuh ya kan. Apa kalimat pertama yang ingin abang bilang ke diri abang itu? Apa yang ingin saya bilang ke diri sendiri adalah eh, dengarkan suara hatimu. Ya, dengarkan suara hatimu, ikuti kemana eh, eh, apa istilahnya passionmu memanggil gitu ya. Atau karena selama ini saya merasa saya mendengar, saya kayak menjalani sebagian hidup saya itu saya ini berdasarkan arahan orang. Orang bilang seperti ini, dan saya lupa tanya ke diri sendiri sebenarnya saya mau apa, hati nurani saya ingin apa. Jarang melakukan percakapan dengan hati nurani. Kalau saya kira juga saya jadi bertanya-tanya juga ya, apakah pendidikan yang kita jalani ini mengajak kita bercakap-cakap dengan hati nurani kita sendiri bahwa di mana sebenarnya kita dilahirkan untuk apa gitu. Ya. Karena saya kira memang ada beberapa orang dilahirkan untuk menjadi dokter, ada beberapa orang dilahirkan menjadi seniman, ada beberapa orang dilahirkan menjadi komedian, ada beberapa orang dilahirkan menjadi fotografer gitu ya. Nah saya waktu itu kadang-kadang jarang tidak melakukan percakapan. Jadi kalau saya bisa memutar waktu, saya akan tanya ke diri saya sendiri, kamu mau apa sebenarnya? Dan kamu ingin apa? Saya mencoba bercakap-cakap dengan hati nurani saya, dan itu yang tidak saya lakukan karena hidup saya dipenuhi dengan tuntutan dan ekspektasi dari orang luar diri saya. Entah itu dari institusi di luar saya, entah itu dari keluarga, entah itu dari sosial. Jadi sehingga membuat saya melupakan diri sendiri. Saya kira itu penting sekali, dan itu yang saya ingin bicarakan dengan diri saya sendiri gitu ya. Saya ingin menjadi apa? Karena dalam konteks tulis menulis misalnya, saya telah sadar bahwa ternyata orang bisa menulis dan bisa kirim ke penerbit misalnya. Saya kira dulu penulis ini hanya privilege beberapa orang gitu ya, kayak jadi dokter harus ada pendidikannya gitu ya. Karena saya telah sadar gitu, kalau seandainya sadar di awal barangkali akan lebih bermakna gitu ya. Baik. Tapi telat lebih baik daripada tidak sama sekali gitu ya. Itu Asik. juga. Baik. Ya, ya. Intinya liberation of choice ya Bang ya. Ya, Jadi mau jadi apa kita. Karena Rudi pribadi nih Bang ya punya sedikit cerita. Di SMA dari kelas 1 kelas 2 kan kita udah mulai pembagian jurusan tuh kan. Di formnya itu Rudi tulis IPS. Ternyata masuk IPA Bang. Jadi kan secara nggak langsung bakat dan minat Rudi tidak tersalurkan. betul. Dan Rudi dipaksa buat IPA. Ya, ya. Berujung 2 tahun Rudi di Universitas Syah Kuala di Fakultas Teknik sia-sia. Karena Rudi nggak suka di sana. Iya, Nggak iya. passion, nggak enjoy kayak gitu. 2 tahun kemudian baru Rudi pindah ke Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Di mana Rudi senang sekali dan tamatnya cepat banget Bang. Ya, Karena apa? Enjoy. ya, betul, betul. Kayak gitu. Saya kira juga kita perlu bertanya juga ya sebagai warga negara nih ya, mungkin kita perlu bertanya juga soal pilihan-pilihan yang ada di depan kita. Iya. Misalnya ada hanya pilihan IPA dan IPS, 2 pilihan. Tapi kan Tuhan melahirkan kita ke dunia ini, Tuhan menciptakan kita di dunia ini kan bukan hanya dengan 2 kapasitas itu. Betul, ada banyak. Ada ilmu bahasa misalnya. Emang bayi-bayi yang lahir ke dunia ini hanya 2 kategori, IPA dan IPS. Tapi kan ada juga bayi-bayi, tidak semua bayi yang dilahirkan sebagai saintis kan. Ada Betul. juga bayi yang dilahirkan sebagai misalnya musisi misalnya. Atlet misalnya. Atlet misalnya. Tapi pilihan-pilihan yang ada di depan kita kan sangat terbatas. Dan kita perlu melihat juga ini pilihan-pilihan yang kita punya kok sedikit gitu ya. Jadi mengapa sedikit gitu ya. Betul. Kalau Rudi kan udah nggak update nih Bang Ya, sama ya, ya. dunia pendidikan. Ya, Kalau ya. Abang kan pengajar gitu. Ya, ya. Masih serupa dengan 20 tahun yang lalu? Saya kira tidak jauh berbeda. Kemarin saya ada yang menarik kemarin di kelas kemarin. Apa itu Bang? Saya tidak mengajar, saya meminta mahasiswa baca puisi gitu ya. Puisi ini ditulis oleh W.S. Rendra, Sajak Sebatang Lisong. Itu puisi yang bagus banget. Sajak Sebatang Lisong. Ditulis tahun 1977. 1977. Kita baca semua isi puisi di situ menceritakan dengan keadaan Indonesia ya. Ya. Saya tanya ke mahasiswa dan mereka ini kayak masih relevan dengan hari ini gitu. Artinya persoalan-persoalan kita masih sama gitu. Kita kayak jalan di tempat, persoalannya masih sama, aktornya saja yang berganti. Iya. Jadi masih Betul. sama, tidak banyak berubah, belum ada satu perubahan kalau Yang dilihat. signifikan Bang ya? Iya, signifikan kalau kita lihat dari puisi ini ya. Jadi makanya saya tidak pernah meremehkan puisi, saya tidak pernah meremehkan karya seni karena di sana bisa menjadi cerminan gitu ya. Nah, kayak kemarin tuh di kelas itu jadi cerminan gitu ya. Dari puisi itu mencerminkan Indonesia dari 1977 sampai hari ini ternyata bisa menjelaskan sesuatu gitu ya. Tidak banyak berubah gitu. Menarik tuh. Atau ntar next kelas Bang, kita buat kayak gini Bang.
Jadi Oh. mahasiswa pada nontonin tuh. Biar lebih seru lagi kali Iya, Bang ya. iya. Karena enak itu Bang, ruang-ruang diskusi, ruang-ruang kayak gini tuh udah mulai jarang Bang. Iya, iya, iya. Sekali ada didatangin Intel. Ada tuh, udah Iya, mulai iya. tuh Bang. Iya, iya. Tapi karena sudah cukup lama durasi kita Bang, Rudy pengen langsung ke 2 pertanyaan pamungkas. Ya, Apa arti merdeka bagi seorang Putra Hidayatullah? oke. Apa arti merdeka ya? Karena Abang tumbuh di Tiro sana kan, Ya. di Gumpang, Gumpung, Gumpung. Gumpung tadi gitu kan. Wilayah konflik, garis merah. Jadi merdeka buat Abang itu apa? Buat saya, Ya. merdeka buat saya, karena saya seorang kreator ya, bukan konten kreator, tapi seorang pencipta ya, pengkarya ya. Mhm. Kreativitas itu tidak bisa lahir kalau dia penuh dengan kekangan. Baik. Kreativitas itu butuh kemerdekaan. Gitu. Ya. Apa arti kemerdekaan itu adalah ketika saya bisa mengutarakan pikiran-pikiran saya tanpa rasa takut. Mhm. Ketika saya bisa mengutarakan ide-ide saya yang berbeda tanpa rasa khawatir. Dan kalau saya boleh jujur itu belum ada di sini. Banyak orang yang tidak bisa mengutarakan pikiran-pikiran dia dengan jujur. Mhm. Karena tekanan, karena ancaman, Ya. karena kontrol. Ya. Tidak hanya dari tingkat elit, tapi juga kontrol dari masyarakat juga sendiri. Betul. Nah, itu kadang-kadang satu hal yang membuat saya tidak bisa merasa merdeka dalam berkarya. Ya. Dan saya ingin mengatakan dengan cara jujur bahwa itu satu persoalan yang saya sebagai seorang pengkarya itu masih saya alami. Jadi ada semacam kalau istilah bahasa Indonesia itu self-censorship. Kita menyensor diri kita sendiri karena alasan keamanan. Iya. Ya, jadi ketika ini mungkin menjadi refleksi juga ya, 20 tahun damai Aceh kayaknya ini yang tidak pernah didiskusikan. Ya, Dalam kayak itu Bang. ya 20 tahun bagaimana di kala pengkarya ini seperti apa? Apakah dia masih merasa aman ketika berkarya? Apakah dia masih merasa kekhawatiran apa yang paling dia takuti ketika dia menulis gitu ya? Dan jadi pertanyaan juga apakah kita sebagai bangsa, sebagai orang yang hidup di sini misalnya, apakah kita sudah cukup terbuka untuk menerima pikiran-pikiran yang mempertanyakan keadaan gitu ya. Iya. Saya kira kita belum, dan itu masih jadi PR. Makanya Rudy bukannya nggak mengamini ataupun mengapresiasi Bang. Ada survei-survei yang mengatakan indeks pembangunan manusia kita terbaik misalnya nomor 2, nomor 1 dan sebagainya. Apa iya gitu? Kayaknya nggak demikian realitas yang aku rasakan. Ya, Sedih aja gitu rasanya Bang. ya, Makanya setuju dengan arti kemerdekaan yang Abang sampaikan, Rudy juga punya prinsip. Prinsipnya mungkin sepele Bang, ini bersama teman-teman gitu ya. Gas tembak, rem tembok. gas tembak, Rem tembok. itu gimana tuh? Tabrak aja udah Bang. Oh. Masalah apa-apa belakangan. Oh, oke, Gitu. Kalau gas kan kita tembak. nggak bakal bertumbuh, nggak bakal berkembang. Iya, iya, iya. Memang kalau istilah dulu itu ada istilah vivere pericoloso. Apalagi tuh Bang? Artinya berani serempet-serempet bahaya. Iya, 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 iya. Ya itu sebenarnya anak-anak muda perlu ini ya, menarik juga kalau anak muda punya cara pandang seperti itu. Ada vivere karena beberapa kalau kita dulu nggak nakal barangkali kita Belanda masih di sini gitu ya. Iya. Jadi dulu kalau orang dulu sebenarnya nyerempet-nyerempet bahaya juga ya Betul. mengusir penjajahan Belanda gitu. Heeh. Maksudnya ada pikiran-pikiran seperti Hatta dulu di Belanda yang sekolah di Belanda yang bukan hanya dia bukan jadi anak baik jadi mahasiswa yang teladan yang baik seperti definisi hari ini. Iya. Bung Hatta justru di Belanda bikin pergerakan gitu, bikin Persatuan Pelajar Indonesia pada waktu itu ya. Dia bikin nakal, ada kenakalan, ada keberanian juga untuk serempet-serempet bahaya ya. Betul. Vivere pericoloso. Bayangkan kalau di tahun itu Bang, kamu mau jadi apa besar? Mau jadi pegawai VOC aja. Tidak ada kemerdekaan itu, tidak ada kemerdekaan itu. Ya, itu menarik. Baik, Bang. Ya. Pertanyaan terakhir, Bang. Ya. Kalau Abang itu hidup dan hanya punya 10 lembar halaman terakhir, ya. Di halaman terakhir Abang pengen tulis apa? Oke. Di halaman Karena ini peninggalan the last legacy gitu kan dari Abang kan di halaman terakhir. Abang punya 10 lembar halaman terakhir, di halaman terakhir tuh Abang pengen tulis apa? Kayaknya untuk menjawab pertanyaan ini akan berbeda jawaban. Kalau ditanya hari ini jawabannya beda, kalau ditanya besok jawabannya akan berbeda juga. Silakan Bang. Tapi kalau hari ini barangkali saya ingin menulis
tentang manusia ya, udah pasti saya tentang manusia. Saya ingin nulis apa ya? Tadi terpikir sebenarnya tadi waktu kita diskusi itu terpikir di pikiran saya itu. Menulis apa ya? Eh saya itu kalau saya ngomong seperti ini mungkin terlalu ideal ya. Gak apa-apa. Tapi saya ingin nulis sesuatu yang memperkaya kemanusiaan kita ya, memperkaya rasa cinta kasih kita terhadap sesama manusia terlepas dia berbeda identitas dengan kita. Ya. Karena ini yang paling meresahkan saya akhir-akhir ini. Jadi harimau itu nggak saling menerkam ketika apa ini motif loreng ya apa istilahnya itu, Iya. meloreng di tubuh dia itu berbeda dengan temannya. Itu harimau itu nggak saling terkam. Binatang itu nggak saling terkam, paling kalau soal makanan ya, tapi jarang juga gitu. Tapi manusia berbeda sedikit sudah saling ini ya, sudah saling mempersekusi. Misalnya beda paham sedikit sudah mendiskriminasi. Bukan hanya itu, bisa jadi kita dihabisi, dibunuh gara-gara perbedaan gitu. Saya itu cukup membuat saya resah sebenarnya, atau penyingkiran, pengusiran terhadap orang-orang yang berbeda. Jadi itu lumayan membuat saya ini ya, ketika saya lihat binatang nggak seperti itu kayaknya ya. Kita tapi seperti itu gitu. Itu saya ingin tulis tentang itu, tentang hidup kita yang nggak lama barangkali di dunia ini. Bukan barangkali, itu pasti ya, hidup kita ya Sebentar. ya. Jadi kurang lebih itulah halaman terakhir yang ingin Abang Ya, tulis ya. untuk saat ini. Ya, saya ingin nulis tentang bagaimana kita ya sesuatu yang bisa mengasah batin ya. Apa istilahnya? Mengasah kepekaan kita ya untuk mencintai sesama gitu. Betul. Yang itu buat saya masih PR juga buat saya, bukan berarti saya seorang yang berhasil mencintai manusia dengan baik, saya masih belajar. Ya. Setuju Bang. Dalam 1 jam podcast ini pun juga Bang ada banyak hal yang Rudy setujui, ada banyak juga hal yang Rudy tidak setujui. Tapi itulah menjadi dinamikanya dalam sebuah diskusi gitu Bang. Ya. Rudy tidak membenci Abang, Ya. Abang pun juga demikian. Kayak gitu. Kita punya pendapat masing-masing kayak gitu. Ya. Dan gak harus untuk mempersekusi ya kan. Ya. Superior atas statement Abang, superior atas statement Rudy, gak perlu demikian. Ya. Kayaknya menjadi lebih understanding each other, it's better. Ya, ada poin yang ingin saya sampaikan sedikit lagi kalau boleh. Silakan Bang. Ya itu tadi, soal bahwa kita perlu punya kesadaran bahwa apa yang ada di pikiran kita ini bukan sesuatu yang lengkap. Dan pikiran Rudy juga tidak lengkap. Jadi kita selalu membutuhkan orang lain untuk melengkapi pikiran kita. Baik. Kalau tidak punya kesadaran ini, kita akan memaksakan kehendak kita atas orang lain. Kita akan menilai orang lain berdasarkan pikiran kita gitu ya. Yang kita anggap sempurna. Tapi ada ketidaksempurnaan dari ada celah yang tidak terisi penuh dari cara kita berpikir. Jadi penting sekali untuk saling membangun dialog gitu, bercerita dan melihat sesuatu dari sudut pandang dia misalnya. Setuju. Yang itu jarang kita miliki akhir-akhir ini menurut saya gitu. Yang masih sulit Rudy kelola Bang, tapi Rudy sangat berusaha ini ya. Untuk menerima statement yang sangat berseberangan dari Rudy dari orang-orang yang jahat. Tapi itulah mungkin the highest acceptance yang Rudy punya gitu Bang. Dan masih sulit gitu Bang. Misalnya kayak ada orang-orang yang sudut pandang politiknya berbeda gitu. Dan jahat, cenderung jahat gitu Bang dia Bang. Tapi Rudy kayak gimana pun pendapatnya harus diutarakan dan Rudy berusaha untuk menerima itu. Gitu kalau sih. saya kalau di situ kalau udah jahat, tapi bukan berarti itu tidak ada ukurannya ya. Kalau saya ukurannya apa? Kalau dia sudah sifatnya destruktif, menghancurkan, merusak manusia yang lain, ya itu sudah jadi persoalan. Ya itu saya tolak. Ada satu kata-kata dari lagu Iwan Fals ditulis oleh Gus Mus waktu itu. Aku mencintaimu karena kau manusia gitu. Dan kalau kau menyakiti manusia, aku akan jadi musuhmu gitu. Jadi saya suka cinta yang seperti itu ya. Aku mencintaimu karena kau manusia, dan aku akan kalau kau menyakiti manusia, aku akan menjadi musuhmu. Baik. Jadi itu mungkin ukuran yang cukup menyentuh saya gitu ya. Sanubari gitu. Ya, saya suka itu. Gitu. Dan Rudy juga masih kayak gini Bang, ketika ada perbedaan tadi yang statementnya jahat kayak gitu kan. Rudy jadi tahu memposisikan diri ketika bertemu dengan dia. Dan ini Rudy ingat sampai mati bahwasanya kita pernah berseberangan dalam hal ini dan aku akan berbeda ketika kau berinteraksi denganku. Itu aja sih Bang udah. Baiklah kalau begitu penonton Popcorn dimanapun Anda berada. Itu dia obrolan kita yang sangat keren dari Bang Putra Hidayatullah. Putar dulu dong semua ya. Keren banget ini Bang Putra Hidayatullah. Silakan diisi kolom komentar Anda ya untuk di
obrolan kita ini, diskusi kita ini. Apapun silakan, kalau bisa ntar Bang Putra jawab lewat kolom komentar dibalas. Katanya SDM tinggi, komen dong. Ya, Terima kasih ya, Bang Putra ya. Hidayatullah. Yo, terima kasih juga sudah diundang.